Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Khairunisa Rahmi dari Prodi D3 Keperawatan Ponorogo, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, tahun akademik 2020-2021 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Penyakit Jantung pada Perokok Aktif. Identitas penyusun. Nama Ayuni Khairunisa Rahmi, nomor induk mahasiswa 17250201013, kelas 1A. Pengertian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung di mana terjadi penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung. Penyakit jantung koroner terjadi bila ada timbunan plak yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Bahaya yang terkandung dalam rokok. Yang pertama, nikotin. Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi mengakibatkan racun. Yang nomor 2, karbon monoksida. Karbon monoksida mempunyai kemampuan mengikat hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah lebih kuat dibandingkan oksigen. Yang ketiga, tar. Tar akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan, dan paru. Hubungan merokok dengan faktor risiko penyakit jantung koroner. Ketika rokok dibakar, bahan yang terkandung di dalamnya akan ikut menguap dan bahan tersebut akan menyatu dengan asap yang dihirup oleh perokok. Asap tersebut akan segera diserap oleh tubuh dan sampai ke otak dalam 10-19 detik sejak asap rokok diserap oleh tubuh. Hal tersebut akan memicu sistem saraf pusat sehingga menyebabkan peningkatan rata-rata denyut jantung. Apabila denyut jantung meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat, dan peningkatan tersebut dapat mengurangi pasokan oksigen ke jantung. Menderita jantung koroner berdasarkan riwayat merokok. Seseorang yang merokok akan mengalami dose efek, yaitu suatu keadaan di mana semakin muda umur seseorang ketika pertama kali memiliki kebiasaan merokok, maka semakin tinggi pula risiko seseorang tersebut untuk terkena berbagai dampak rokok. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Bukti klinis bahaya merokok terhadap peningkatan risiko kardiovaskular. Pada meta-analisis yang dilakukan oleh Mons et al. Yang terdiri dari lebih dari 500.000 partisipan, meneliti dampak merokok dan berhenti merokok terhadap mortalitas kardiovaskular, kejadian penyakit jantung koroner akut, dan stroke pada pasien usia 60 tahun ke atas. Pada hasil meta-analisis ini didapatkan bahwa perokok aktif memiliki risiko 2,07 lebih tinggi dan pasien yang sebelumnya memiliki riwayat merokok memiliki risiko 1,37 lebih tinggi mengalami mortalitas kardiovaskular dibandingkan dengan pasien yang tidak pernah merokok. Pasien yang sudah berhenti merokok kurang dari 5 tahun memperlihatkan adanya penurunan risiko mortalitas kardiovaskular. Selain itu, terdapat pula penurunan risiko kejadian penyakit jantung koroner dan stroke. Cara mengurangi dampak negatif. Yang pertama, berhenti merokok. Orang yang terlanjur memiliki kebiasaan merokok disarankan untuk berhenti merokok. Yang kedua, berolahraga. Olahraga dapat berperan sebagai faktor pelindung, faktor pencegah, maupun faktor protektif terhadap berbagai penyakit seperti hipertensi, obesitas, osteoporosis, diabetes mellitus, PJK, dan stroke. Kesimpulan, merokok merupakan faktor risiko mayor terjadinya penyakit kardiovaskular. Merokok dalam jumlah berapapun akan meningkatkan risiko kardiovaskular secara signifikan. Saran, kebiasaan merokok perlu dihindari karena terbukti jelas memberi peranan yang buruk bagi kesehatan. Kegiatan olahraga atau aktivitas fisik perlu ditingkatkan. Aktivitas fisik yang dilakukan sebaiknya teratur 2-3 kali per minggu dengan durasi kurang lebih 20 menit sehari. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.